Oke, selamat sore. Gimana rasanya jika pendahulu kita, ayah kita, kakek kita itu dulu adalah orang terpandang, dan kita sebagai anak cucunya sekarang berada dalam situasi atau dalam kondisi yang bisa dibilang jauh dari seperti ayah dan kakek kita. Dan ya, ini yang kurasakan kemarin ketika aku ngevlog di 2 hari yang lalu, ketika aku ngevlog di sawah. Kemudian sawahnya itu kan di tetangga desa. Kemudian aku kenalan sama orang di situ. Terus aku bilang aja kalau aku dari desa situ dan aku adalah cucunya nama Simbahku. Nah, nama Simbahku itu memang bisa dibilang kayak sesepuh, bini sepuh terpandang lah kayaknya. Dia orang terpandang. Dan ya memang aku udah tahu kalau misalnya memang Simbahku dulu itu yang simbah dari ayahku itu bisa dibilang ya bukan orang kaya, bukan orang kaya raya, hanya seorang petani, tapi petani yang rajin sekali. Sehingga dia punya banyak tanah. Dia dulu si Simbah itu, almarhum Simbah, aku sendiri juga belum pernah ketemu sama beliau karena ketika aku lahir dia udah meninggal ya. Jadi aku hanya dengar dari cerita-cerita. Beliau itu petani tapi yang benar-benar rajin banget gitu ya. Bukan pejabat, pokoknya bukan golongan orang yang kaya raya rumah gedongan, rumahnya juga biasa. Tapi terpandang, karena terpandangnya itu bisa dibilang kayak sering didatengin oleh orang-orang untuk dimintai nasihat dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan sebagai cucunya yang sepertinya sangat jauh dari kata terpandang, sangat jauh dari kata hormat, ya bisa dibilang kemarin aku bikin video shot ketika kakekmu orang terpandang sedangkan kamu adalah umbi-umbian. Masuk umbi-umbian ya kamu tau lah maksudnya apa. Tapi ini bukan berarti kemudian aku kayak merendahkan diri atau rendah diri ya. Tapi ya anyway, kalau kamu menganggap itu juga aku nggak masalah sih. Di sini aku cuman pengen kayak pengen bercerita kekagumanku pada Simbahku yang meskipun aku berpikir gini loh, ketika aku meninggal, Simbahku udah meninggal lama ya, dan orang-orang itu masih mengingat nama Simbah, masih mengingat beliau sebagai orang yang terpandang di situ. Nah, aku jadi berpikir kalau misalnya aku meninggal besok, kira-kira aku bakal dikenang sebagai apa gitu ya. Orang itu bakal mengingat aku jadi apa? Apakah seorang vlogger, seorang kaminante atau apa gitu? Apakah jadi orang terpandang atau apa gitu ya? I don't know. Dan kalau berbicara Simbah, itu tadi Simbah dari ayahku, Simbah dari ibuku. Aku pernah cerita, Simbahku dulu juga. Kalau Simbahku yang jadi dari ayah itu adalah seorang petani. Kalau Simbah dari ibuku, dia adalah seorang TNI, ABRI lah, tentara zaman Belanda gitu ya. Dan beliau juga dulu orang yang disegani si Simbah dari ibuku gitu. Jadi ibaratnya dua Simbah dari kedua orang tua itu benar-benar orang yang top lah gitu ya. Dan kembali lagi mengingat diriku yang seperti ini. Kira-kira kembali lagi apa yang kira-kira bakal dikenang ya kalau misalnya aku meninggal. Nah anyway, karena aku lagi di pantai, kamu bisa lihat. Kebetulan pantainya ini bukan pantai sih, ini adalah muara sungai. Dan dulu aku pernah kesini. Ini adalah tempat favoritku ketika aku ngerasa malas, ketika aku ngerasa lagi nggak pengen ngevlog, ketika aku lagi nggak pengen jalan kaki. Aku selalu kesini. Dan ya bener, hari ini aku juga ngerasa malas banget. Nanti akan aku ceritakan kenapa. Banyak sekali hal yang membuat aku pengen skip aja kami nanti hari ini. Dan ya, ini dia. Kita melihat apa yang ditemukan oleh anak-anak itu. Wow, ini biasanya biasanya masak.
lihat. Dua anak itu mencari apa? Hei, kalian cari apa? Oh, bikin ini ya, main pasir aja. Oh, wow, lihat. Memang surut tapi harus hati-hati ya, karena ini apa, sangat labil gitu ya. Kenapa hari ini aku ngerasa sangat lihat, bagus banget ya Mas. Depan adalah sunset. Kenapa hari ini aku bilang aku sangat males ya? Entah kenapa dari tadi pagi mau ngevlog tuh ada aja yang bikin nggak jadi. Tadi pagi kenapa ya? Oh, tadi pagi mendung. Nggak hujan memang, tapi mendung. Dan aku rasa nanti siangan aja lah. Siang masih mendung. Akhirnya sore tadi itu pertama niatnya itu tadi aku mau ke sawah, mau liatin sawah, mau nyebrang sungai lagi lah. Tapi ternyata karena beberapa hari ini memang hujan, sungainya itu nggak banjir sih, cuman kalau aku lewat segini, kalau kamu ngikutin Caminante biasanya itu segini. Dan ya males kan mau lewat situ. Oke, kita mikir lagi mau kemana gitu ya. Dan ya karena memang udah bisa dibilang apa ya, bisa dibilang udah bad mood duluan lah karena banjir tadi. Udah bad mood banget sih, tapi kayak aduh, padahal aku udah rencanakan banget jalan sepanjang jalan besar yang ada di pinggir sawah itu, tapi nggak jadi. Ya udah, oke, kita cari lagi. Dan aku memang merencanakan mau ke pantai. Oke, kita akan ke pantai aja. Ternyata udah mau sampai ke pantai, udah mau depan retribusinya, aku lupa nggak bawa topi. Bisa sih sebenarnya ngevlog nggak pakai topi, tapi kayak merasa agak aneh aja kalau nggak pakai topi. Jadi kayak aduh, balik lagi ke rumah, mau ke pantai lagi males. Akhirnya ya udah, aku putuskan aku mendatangi tempat yang biasa aku gunakan tempat yang kunjungi ketika aku lagi malas. Dan ya ini dia, jembatan merah. Dan ya, tapi ada untungnya juga ya aku datang ke sini karena aku melihat kayak fenomena surut tadi yang aku nggak pernah lihat ya. Itu bagus. But anyway, aku belum melakukan ritual Caminante ya. Mumpung kita ingat. Bentar. Oh, ini dia. Enggak. Oke, jadi sekarang pukul. Nggak apa-apa, lanjut ya. Enggak. Oke, kita tadi ada ibu-ibu yang ngeliatin karena aku bawa kamera mungkin ya. Oke, sekarang pukul 4.39, 14 Juni 2026. Oke, ya begitulah kalau ngevlog di tempat umum. Dulu hal yang aku takutkan, tapi sekarang ya udah biasa aja lah. Kadang perasaan itu masih ada, kayak tadi ya. Kayak tadi tuh kenapa aku memilih untuk akhirnya kesini aja, karena aku merasa tempat ini tuh sepi gitu loh. Jadi aku lebih nyaman untuk meluapkan kekesalanku, bukan kekesalan lah ya, apa ya, I don't know. Wow, lihat. Wow, itu tempat yang kemarin aku buat apa, jembat si mangrove itu ya. Sebagai orang yang sering ngevlog dan orang berpikir aku ekstrovert, tapi ternyata enggak juga. Tergantung mood dan energi hari itu. Karena hari ini aku merasa males banget untuk ngevlog, untuk melakukan Caminante. Ya, aku yang biasanya pede-pede aja, itu jadi kayak wah, males banget kalau misalnya ketemu orang hari ini. Aku pengen kayak sendiri aja. Di depan ada pre-wedding. Wow. Menarik nih. Wow. Ya, kita nanti akan berbicara itu ya,
soal yang tadi apa, tentang Simbah tadi. Anyway, aku pengen nyambungin dulu tentang rasa malas tadi. Ya beginilah kami nanti. Ketika aku awalnya cuman pengen bikin video pendek aja karena lagi males, lagi banyak sekali hal yang tadi bikin aku lagi nggak mood untuk jalan-jalan. Tapi ya kita menemukan banyak sekali kejutan di hari-hari kayak gini, dan inilah kami nanti, hal-hal yang nggak terduga kayak gini. And ya tadinya aku bad mood, akhirnya senyum-senyum sekarang ketemu kayak gitu, ketemu apa ini yang surut-surut tadi, bojol-bojol juga tadi. Kita ngobrol-ngobrol sore hari ini seperti biasa, kita akan jalan-jalan. Nah, ada pre-wedding. Wow, krunya berapa ini? 2 orang ya. Dan sebenarnya kami nanti itu bisa mudah sekali untuk terputus triknya. Bisa mudah sekali kalau misalnya aku tuh nggak jalan hari ini. Tinggal aku melupakan hari-hari yang udah aku buat gitu ya. Halo. Tinggal aku lupakan aja hari-hari yang udah 150 hari lalu. Maka ya udah, nggak usah terpikir lagi gitu ya. Tapi karena aku selalu ingat, wah aku udah sejauh ini 156 hari. Masa hanya gara-gara mood? Masa hanya gara-gara apa? Perasaan hati aja aku jadi bentar. Naik dulu ya. Wow. Ada pre-wedding. Wow. 156 hari. Sangat sayang sekali hanya gara-gara mood. Aku nggak menjamin juga kami nanti itu bakal jadi apa, bakal terus konsisten atau enggak. Karena pasti ada force major, kayak beberapa momen-momen krusial, kayak pernah mati listrik, terus pernah internetnya mati. Yang beruntungnya akhirnya itu tidak sampai lewat hari lah. Ada momen-momen seperti itu. Mungkin kalau momen-momen seperti itu fine, itu oke lah, maksudnya itu di luar kendaliku. Tapi kalau misalnya kayak mood terus males, itu yang aku pasti merasa menyesal sekali. 156 hari. Jadi ya, kalau kamu pengen konsisten, kalau kamu pengen disiplin, buatlah strik yang panjang terlebih dahulu, maka kamu akan menyesal untuk tidak disiplin atau konsisten. Hai, host. Kamu akan menyesal. Dan ya, itu backstory di balik kami nanti 156. Wow, look at this. Kita lihat dulu. Oh ya. Pesawat landing. Ternyata weekend di sini rame juga ya. Oke. Tadi sampai mana? Oh, sampai ngomongin ini ya, kakek. Nah, kembali lagi. Bagaimana rasanya jika ada orang lain menceritakan kakek kita, kakek kita adalah orang yang rajin, orang yang ulet, orang yang disiplin meskipun seorang petani, tapi beliau bisa menumpuk kekayaan sebegitu banyaknya. Sedangkan seorang kami nanti, seorang pria parubaya di usia segini, membangun karir digitalnya hanya jalan-jalan 20 menit, 30 menit, itu pun males. Gimana perasaan? Tapi ya, akhirnya aku berhasil jalan juga. Akhirnya aku berhasil. Ya sebenarnya yang sulit itu adalah ketika memulainya. Tapi setelah jalan, semua terasa effortless. Ya mungkin karena jam terbang juga lah ya. Oh lihat, look at this. Oh baru 14 menit ya. Aku ngerasanya udah lama banget ngomong.
But anyway, kalau misalnya di sini nanti suaranya itu terlalu berisik si angin, ya mohon maaf. Dan matahari udah menghilang pergi. Dan di situ ada beberapa hobiku kayaknya mau kabur deh, harus dipegangin. Ini kenceng banget anginnya, asli. Ya kan? Ya seperti itulah yang bilang tadi. Aduh, ini kenceng banget anginnya, asli. Kita harus balik lagi. Sebenarnya di sana tapi ya anginnya terlalu kenceng. Hobinya nanti kabur. Kalau kaburnya hanya di sini nggak masalah, tapi kalau kabur itu yang agak males ngambilnya. Apalagi kalau misalnya udah di situ. Oke, anyway. Sampai mana tadi? Wow. Ini udah mulai berenam. Sunsetnya memang kurang begitu bagus. Karena ini udah tertutup ya. Biasanya bulat gitu ya. Tapi ya udah. It's okay, gak apa-apa. Dan ya kadang ada rasa enaknya ketika punya leluhur atau punya orang tua yang terpandang kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu memberikan, ya pasti udah memberikan privilege itu jelas lah ya. Karena kenapa? Privilege mungkin secara akses pendidikan. Ya misalnya simbah kita tuh dulu punya banyak tanah, itu tuh kalau orang tua kita butuh biaya sekolah, itu ya bukan maybe sih, kalau misalnya di kasusnya orang tuaku memang akhirnya dijualkan tanah juga, itu untuk pendidikan gitu ya. Simbah pun dulu juga gitu, ketika mengkuliahkan bapakku itu dulu jual sawah juga. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan buat pendidikan ya, daripada jual sawah untuk daftar atau nyogok ke pekerjaan, itu ya nggak bagus tuh. Tapi kalau sekolah yang jelas itu buat ilmu, buat senjata lah gitu ya. Itu secara privilege udah pasti kayak gitu. Tapi di satu sisi kalau misalnya kayak kemarin lah, ya aku ada rasa bangga pada nenekku, kakek nenek sama aja lah, leluhur pokoknya. Tapi di satu sisi ketika aku melihat diriku sekarang, wow. Kembali lagi, nanti kalau misalnya aku udah nggak ada di sini, kalau aku udah meninggal gitu ya, kira-kira apa yang mau dikenang atau apa yang mau diingat lah gitu lah dari warga-warga di sekitar lokasi itu. Aku nggak muluk-muluk untuk di mana-mana gitu ya, mungkin di sekitar lokasi aja, di sekitar kampungku aja. Mau dikenang sebagai apa? Apakah orang terpandang, apakah orang rebel, apakah vlogger, apakah tukang YouTube, apapun itulah ya. Ini bukan soal jadi rendah diri atau apa gitu ya, karena kayak apa ya, ya jalanku masih panjang lah, maksud dibandingkan si simbahku yang usia berapa gitu ya. Tapi kayak ada semacam kayak patokan lah melihat dulu simbahku seperti apa, jadi kayak ngerasa aku pengen juga kayak dikenang gitu loh. Which is dimana kalau sekarang mungkin I'm still nothing lah. Maksudnya dibandingkan simbahku I'm still nothing. I'm proud with my progress. Dengan diriku aku bangga dengan keputusan yang udah aku buat. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan simbah-simbahku, entah simbah dari ayah, entah simbah dari si ibuku, yang dimana mereka bisa dibilang orang terpandang lah gitu ya. Mari bisa dibilang orang terpandang, ya still nothing lah, bukan apa-apa gitu. Ya masih jauh lah, masih sangat jauh. Masih, kalau misalnya dulu simbah meninggal di usia 70-an lah ya, masih ada waktu 40 tahun buat membuat sebuah kesan baik untuk orang-orang. Oh, ada yang putus-putus. Masih ya itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol juga ya di Caminante
156, belum 200 ya. 200 masih panjang, masih sangat panjang. Enggak sih, 44 hari lagi ya, 1 bulan lagi lah. Aku ngerasa ngomongnya itu udah panjang banget ya, dari sana sampai sini, tapi ternyata baru 20 menit. Tuh kan. Halo. Ada orang yang ngeliatin terus, ya udah disapa aja gitu. Dari sana sampai sini udah 20 menit ternyata. Baru 20 menit ternyata. Wow. And ya, apa lagi yang mau diomongin? Ya apapun itu, seperti yang gue bilang tadi ya, mungkin kalau misalnya kamu juga adalah orang yang punya leluhur orang terpandang, memang ya, maksudnya jangan terlalu terbebani untuk menjadi seperti mungkin ayahmu atau kakekmu lah. Oke. Ya contohlah misalnya aku bisa bayangin gimana ALL dulu itu kalau misalnya di usia 20-an, 25, bagaimana dia itu mereka itu membandingkan dengan ayahnya Ahmad Dhani yang udah jadi legend di umur segitu. Pasti berat sekali lah ya. Tapi yang jelas adalah, oh alah, dari spot sini ya. Wow. Air ice. Oke. Jangan terlalu terbebani dengan tapi ya at least karena rasanya gimana ya, rasanya kayak bangga aja kalau misalnya kita dengan apa. Baik. Oke, kita udah sampai sini, ini 22 menit dan ya kayaknya kita harus nutup setelah itu sampai, dan udah gak ada lagi yang mau aku obrolin. At least aku udah membuat streak ini tetap berjalan. Oke? Thank you udah menemani Caminante 150. See you in Caminante